臣，快将这屠道口的血！此次姑娘已被幻影武皇安全带走，这到底是怎？说破就恼羞成怒，狗死！若是师尊魔君，应该不是我主。大人才能真正操控，彻底覆灭这天武。还请两位。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-597. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 596. Kemarin, Queen yang tidak ingin formasinya diganggu oleh Qingchen segera memberikan perintah untuk bisa menghentikannya. Tapi Mokada dan Kulodao segera melakukan tindakan untuk bisa melindungi Qingchen, yang mana hal itu tentu saja membuat Queen menjadi sangat kesal. Tapi pertarungan sempat terjadi di antara mereka. Ini semua pun terhenti ketika larva ini mengeluarkan gelembung yang dapat mengurung mereka. Hal itu sangat sulit dihancurkan dan juga berbahaya. Pasalnya, esensi darah dan jiwa mereka dapat dengan mudah dihisap oleh formasi itu. Sialnya, Chen Sisi terperangkap ke dalam gelembung ini, yang mana Qingchen pun segera bertindak untuk bisa melindunginya. Tapi hal itu justru malah membuatnya dalam bahaya. Para bawahan Qingchen menjadi begitu murka melihat apa yang terjadi kepada tuan mereka. Di dalam larva, Qingchen secara mengejutkan bertemu dengan kucing gemoy, di mana ia memberitahu kalau Queen tengah berusaha untuk membangunkan sosok binatang kuno. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Akibat kekacauan yang terjadi pada larva ini membuat pertarungan pun sempat terhenti. Karena jika terus melakukan pertarungan, maka yang ada malah mereka yang meninggoy. Hal yang sama juga dilakukan oleh Hongyu. Ia memilih untuk menjauh dulu. Melihat hal tersebut membuat tetua ini segera memanfaatkan kondisi tersebut untuk kabur dari penjagaan Hongyu. Para murid lainnya juga tidak ingin ketinggalan, tapi kekuatan mereka tidaklah cukup kuat yang mengakibatkan susunan formasi ini dapat melenyapkan mereka dengan mudah. Bahkan jiwa dan esensi darah mereka segera diserap oleh formasi darah. Ledakan barusan kembali menghentikan pergerakan mereka, yang mana itu pun menyebabkan orang-orang itu tidak bisa melarikan diri lagi. Sesaat kemudian mereka dikejutkan oleh kembalinya Qingchen yang berhasil terbebas dari kolam larva. Tidak hanya itu, namun Qingchen juga memperlihatkan cahaya yang begitu terang. Qingchen yang masih hidup pun tentu membuat orang-orang ini penasaran sebenarnya apa yang terjadi. Karena dia itu dapat dengan mudah terbebas dari pengaruh formasi pengorbanan darah. Para tetua pun memintanya untuk membantu mereka pergi. Hanya saja fokus Qingchen ada pada Chen Sisi yang mencoba untuk melakukan pencarian tapi tidak kunjung menemukannya. Kulodao memberitahu kalau Chen Sisi telah dibawa pergi oleh tetuanya, jadi dia tidaklah perlu khawatir. Dengan begitu, ini adalah kesempatan bagi Qingchen untuk menunjukkan kemampuan yang dia miliki. Serangan langsung saja dirinya lancarkan kepada Queen, yang mana itu tidaklah dia sangka. Terlebih lagi, Qingchen terus-menerus melakukan penyerangan kepadanya. Ia sama sekali tidaklah memberikan Queen kesempatan untuk bernapas. Dalam pertarungan itu bisa terlihat dengan jelas kalau Qingchen bisa mendominasi jalannya pertarungan. Queen tidak dapat berbuat apa-apa selain membentuk pertahanan demi bisa menahan berbagai serangan Qingchen. Tapi jika terus seperti ini, maka Queen tidak akan dapat fokus dalam susunan formasinya. Jadi karena itulah dia meminta para bawahannya untuk bisa menghentikan Qingchen, yang mana hal itu pun telah berhasil. Terdapat sebuah senjata yang dipakai pria ini, yang mana itu cukup menarik perhatian Qingchen. Pasalnya dia pernah melihat senjata itu di suatu tempat, yang mana ternyata pria bertopeng itu merupakan sosok yang Qingchen kenali. Ia pun membuka topengnya dan dia ini merupakan Waile.
Dia juga memberikan pujian kepada Qin Chen karena dalam beberapa tahun saja kemampuannya bisa meningkat. Di sisi lain, Kulao Dao juga telah bertarung sengit dengan salah satu pria bertopeng, yang mana mereka cukup berimbang. Ketika Kulao Dao tahu Qin Chen berhadapan dengan Wei La, maka sosok ini mulai menunjukkan identitasnya, yang ternyata adalah Raja Iblis Api Merah. Ia mengejek Kulao Dao karena begitu nyaman menjadi pelayan seorang manusia. Raja Iblis Api Merah pun memberitahu Queen kalau Kulao Dao ini sudah diperbudak oleh Qin Chen, jadi mereka tidak boleh mempercayainya. Selain itu, Raja Iblis Api Merah juga meyakini kalau seharusnya Mokara telah diperbudak oleh Qin Chen. Dengan begini, maka Bas pun akhirnya menjadi tahu dan dia penasaran apa yang terjadi. Namun Mokara tidaklah membenarkan hal itu. Ia langsung saja melakukan penyerangan kepada Raja Iblis Api Merah. Hanya saja dia memiliki sebuah botol ajaib yang mampu menyerap segala serangan. Jadi serangan Mokara itu dengan mudah dia tahan. Raja Iblis Api Merah kembali memberikan ejekan yang membuat Mokara begitu murka. Tapi Bas menghentikannya karena bagaimanapun ia masihlah belum mendapatkan penjelasan apapun dari Mokara. Ia juga penasaran mengapa Kulao Dao bisa berada di sini karena seingatnya Kulao Dao bukanlah Raja Iblis dari kuil warisannya. Dan begini situasi pun seketika menjadi sangat kacau. 这到底是怎么？说破就恼羞成怒。找死！我是赤子魔君，应该不是我闯。 Mokara menganggap Bas tidaklah percaya kepadanya. Padahal sudah jelas kalau Queen telah melanggar larangan yang dibangun oleh mereka untuk bisa mengurung sosok yang tidak boleh dibebaskan. Jikapun Queen memang memiliki token Raja Iblis, seharusnya mereka itu mencuri. Jikapun Queen memang memiliki token Raja Iblis, tapi bisa saja dia mencuri token itu. Karena tidaklah mungkin Raja Iblis melakukan hal ini. Bisa saja mereka itu berniat menghancurkan ras iblis kuno. Queen tidaklah mempermasalahkan jika Mokara tidak percaya dengan token Raja Iblisnya. Jadi karena itulah dia akan menunjukkan hal yang bisa membuat mereka semua percaya kalau dia memang merupakan utusan dari Raja Iblis. Tadi jugalah sebuah harta iblis pun telah terbuka yang mana itu sangatlah mengerikan. Bahkan kekuatannya saja bisa melenyapkan para murid yang lemah. Ini juga sempat berdampak bagi jiwa Qin Chen. Queen memberitahu kalau ini merupakan harta karun paling berharga milik klan mereka, yakni kitab suci darah iblis leluhur. Queen pun bertanya apakah mereka masih belum percaya dengan dirinya. Harta ini tentu saja membuat Kulao Dao dan Mokara terkejut. Karena bagaimanapun kitab suci darah iblis leluhur merupakan harta yang tak ternilai di dunia ini. Ia mampu mengendalikan hidup dan mati semua orang, bahkan iblis seperti Kulao Dao sekalipun. Hanya saja seharusnya harta ini dimiliki oleh Raja Iblis. Lantas mengapa bisa berada di tangan Queen? Alasan Queen bisa membawa harta ini karena itulah satu-satunya harta yang bisa mengendalikan binatang purba di sana. Dengan bangkitnya binatang itu, maka akan menjadi kunci kebangkitan dari ras iblis. Mereka akan kembali menghancurkan seluruh umat manusia di benua Tianwu. Mereka akan kembali memusnahkan seluruh umat manusia di benua Tianwu. 才能真正操控，彻底覆灭这天武。还请两位上古元兽便能被。 Berhubung Queen masihlah belum percaya kepada Mokara dan Kulao Dao, ia pun meminta mereka untuk mengeluarkan jiwa agar bisa dirinya selidiki. Sebelum itu, Mokara meminta pendapat dari Qin Chen, yang mana Qin Chen pun mengizinkannya. Mokara tentu percaya kalau Queen memang adalah utusan dari Raja Iblis. Jadi karena itulah dia memintanya untuk melakukan pemeriksaan pada jiwa miliknya. Sebab dia sama sekali tidaklah takut. Mokara pun mulai mengeluarkan jiwa miliknya. Tapi sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun malah bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Mokara telah mengeluarkan jiwanya untuk diperiksa. Ini pun telah menarik perhatian dari Bas dan berusaha untuk menyentuh jiwa tersebut. Tapi tiba-tiba saja Mokara melakukan penyerangan kepadanya yang tentu mengejutkan Bas. Tidak hanya ia saja, namun semua orang yang ada di sana sama terkejutnya. Karena tidak menduga Mokara akan melakukan penyerangan kepada Bas. Selain itu, luka yang diterima oleh Bas sangatlah berdampak bagi kehidupannya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.